Halo guys, masih sama saya Angga di modul Stockbit Academy Mining 101. Di chapter sebelumnya, kita udah bahas mengenai pertambangan batu bara. Nah, di video kali ini, kita akan membahas tentang pertambangan logam dan mineral, mulai dari emas, nikel, hingga timah. Yuk kita bahas satu persatu. Jenis logam pertama yang kita akan bahas adalah emas, salah satu logam mulia yang memiliki nilai tinggi. Beda sama komoditas logam lainnya yang ditambang untuk dikonsumsi, emas lebih sering digunakan sebagai alat penyimpan nilai. Selain itu, emas juga umum digunakan sebagai perhiasan serta aset investasi. Bahkan pada masa lalu, emas juga pernah digunakan sebagai standar keuangan moneter loh. Nilai emas diyakini cukup stabil dalam jangka panjang. Makanya banyak kalangan yang berinvestasi emas sebagai sarana lindung nilai dari inflasi. Harga emas biasanya meningkat bukan hanya ketika permintaannya meningkat, tapi juga saat terjadi ketidakpastian politik maupun ekonomi. Dalam perdagangan emas, harga acuan yang paling umum digunakan berasal dari London Bullion Market Association. Harga emas sendiri biasanya diekspresikan dalam satuan troy ounce atau setara dengan 31,1 gram. Jenis mineral logam berikutnya adalah nikel. Sebagai material bahan baku, nikel memiliki beberapa karakteristik unik, yaitu sifatnya keras namun masih dapat dibentuk, tahan karat, serta tahan terhadap paparan suhu ekstrim. Keunggulan tersebut menjadikan nikel sebagai bahan baku yang ideal untuk pembuatan baja stainless steel. Pemanfaatan nikel juga dapat dengan mudah ditemukan pada berbagai barang di kehidupan sehari-hari kita, seperti peralatan dapur, otomotif, hingga smartphone. Nikel juga merupakan komponen penting dalam produksi baterai elektrik. Dengan semakin berkembangnya industri kendaraan listrik, permintaan atas nikel berpotensi semakin meningkat di masa depan. Di Indonesia, terdapat beberapa jenis produk olahan nikel. Yang pertama adalah nickel in matte. Ini merupakan produk yang berasal dari biji nikel laterit yang telah melalui proses pyrometallurgy atau pemurnian logam dengan menggunakan temperatur tinggi. Nickel in matte biasanya memiliki kadar nikel cukup tinggi, yang dapat mencapai 80%. Nickel in matte sendiri merupakan sebuah produk antara atau intermediate product. Dengan pengolahan lebih lanjut, produk ini dapat menjadi bahan baku untuk memproduksi komponen baterai. Produk nikel yang kedua adalah ferronikel, yang merupakan logam campuran antara besi dan nikel. Ferronikel dihasilkan melalui proses peleburan reduksi biji nikel oksida yang mengandung besi. Kandungan yang terdapat pada ferronikel terdiri dari 80% besi dan 20% nikel. Oleh karena itu, pengguna utama dari produk ferronikel umumnya adalah industri besi dan baja. Produk nikel yang terakhir adalah nickel pig iron atau NPI. NPI merupakan produk yang berasal dari ferronikel dengan kadar rendah, berkisar antara 4 hingga 13%. Dalam sejarahnya, NPI pertama kali dibuat sebagai produk alternatif ferronikel dengan harga yang lebih murah untuk bahan baku pembuatan stainless steel. NPI dihasilkan dengan cara melebur campuran biji nikel kadar rendah, batu bara kokas, dan pasir di dalam tungku blast furnace. Dalam perdagangannya, harga nikel biasanya mengacu pada harga yang dikeluarkan oleh London Metal Exchange dan diekspresikan dalam satuan dolar AS per ton. Pertambangan logam terakhir yang akan dibahas di video ini adalah timah. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil timah terbesar di dunia. Timah merupakan bahan yang umumnya digunakan sebagai campuran bersama logam lain karena bobotnya yang ringan, mudah dibentuk, serta merupakan konduktor listrik yang baik. Pemanfaatan timah yang paling utama adalah sebagai penyambung logam dalam penggunaan solder di industri kelistrikan, otomotif, serta elektronik. Selain itu, timah juga digunakan untuk lapisan produk baja, pembuatan aluminium foil, pelapis kaleng, hingga digunakan untuk bahan material alat-alat kesehatan. Terdapat beberapa produk olahan timah yang dihasilkan di Indonesia. Yang pertama, logam timah batangan atau disebut juga tin ingot. Produk ini memiliki kadar kemurnian mencapai 99,9%. Timah batangan merupakan bahan baku awal untuk berbagai produk dan dapat diolah dengan menggunakan berbagai cara, seperti dileburkan dengan logam lain, diaplikasikan pada permukaan metal lain, atau diubah menjadi bahan kimia. Produk olahan timah yang kedua adalah tin solder. Ini merupakan salah satu produk hilir untuk meningkatkan nilai tambah logam timah. Sesuai namanya, produk timah yang ini digunakan sebagai bahan untuk solder. Jenis produk timah solder terbagi menjadi dua jenis, yaitu
lead-free solder atau tanpa kandungan timbal, dan thin lead solder yang merupakan campuran antara timah dan timbal. Produk timah solder juga dapat diproduksi menjadi berbagai bentuk, seperti kawat maupun batangan. Yang terakhir ada thin chemical. Produk ini utamanya digunakan sebagai penstabil panas dalam teknologi pengolahan polyvinyl chloride atau PVC. PVC sendiri merupakan salah satu jenis plastik sintetis yang biasa digunakan dalam industri konstruksi, otomotif, packaging, dan alat-alat rumah tangga. Secara global, industri timah memiliki karakter supply yang cukup terkonsentrasi. Sekitar 2/3 dari total supply timah yang di dunia hanya dihasilkan oleh 3 negara, yaitu China, Indonesia, dan Myanmar. Oleh karena itu, tingkat produksi menawar timah global cenderung volatile dan menjadi faktor penting bagi harganya. Mirip dengan komoditas nikel, harga acuan timah umumnya mengikuti harga referensi yang dikeluarkan oleh London Metal Exchange dan diekspresikan dalam satuan dolar AS per ton. Dari tadi kita sudah membahas pertambangan mineral logam. Namun sebagai investor, kamu juga perlu tahu tentang perkembangan kebijakan pemerintah terkait sektor ini. Salah satunya adalah mengenai hilirisasi produk tambang dan larangan ekspor bahan mentah. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam melimpah. Namun di masa lalu, kekayaan alam ini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Penyebabnya karena hasil tambang yang dijual masih berupa barang mentah yang belum memiliki nilai tambah. Nah, untuk mengatasi masalah itu, pemerintah telah memberlakukan larangan ekspor mentah bagi produk komoditas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dengan tidak mengekspor bahan mentah, Indonesia dapat bertransformasi menjadi negara yang memproduksi dan menjual produk jadi maupun setengah jadi. Pada akhirnya, langkah ini akan memberikan nilai tambah atau value added bagi produk-produk komoditas melalui hilirisasi industri. Salah satu realisasi dari strategi hilirisasi ini adalah melalui pembangunan smelter di berbagai daerah di Indonesia. Smelter adalah fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi untuk meningkatkan kandungan logam menjadi bahan baku produk. Proses ini mencakup pembersihan logam dari mineral bawaan, serta kegiatan pemurnian. Ada beberapa manfaat penting yang dapat diperoleh melalui pembangunan smelter, antara lain memberikan nilai tambah bagi hasil tambang yang berimbas pada harga jual yang lebih tinggi, meningkatkan investasi dari dalam maupun luar negeri, serta memberikan manfaat efek berganda atau multiplier effect bagi kehidupan ekonomi di sekitar proyek. Dengan besarnya potensi manfaat yang didapat dari pembangunan smelter, berbagai perusahaan pertambangan kini mulai masuk ke dalam bisnis hilirisasi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memberikan dampak positif bagi kinerja keuangan perusahaan. Sebab, potensi pendapatan dari penjualan produk jadi atau setengah jadi akan lebih besar dibandingkan bahan mentah. To sum it up, terdapat berbagai jenis komoditas yang termasuk ke dalam pertambangan mineral logam. Logam mulia seperti emas memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan berfungsi sebagai lindung nilai dari inflasi. Sementara itu, logam industri seperti nikel dan timah mendapatkan nilainya dari kegunaannya bagi sektor industri lain. Setelah ini, kita akan membahas komoditas lain yang gak kalah penting perannya buat kehidupan manusia, yaitu minyak dan gas bumi. So, sampai ketemu di chapter berikutnya ya.